Ayo. Lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih sahabat warrior? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam kesempatan yang insya Allah ini merupakan kesempatan yang lebih baik yang Allah berikan kepada kita semua. Di video kali ini, secara khusus dan spesial, saya akan mengeksplor dan mereview daerah tempat kelahiran saya yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebenarnya sudah lama sekali saya ingin membuat konten ini, tapi mungkin inilah kesempatan terbaiknya. Sebelum dilanjut, saya mau ngucapin dulu terima kasih kepada kalian yang sudah setia memberikan support kepada channel ini. Jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga channel ini selalu istiqomah ya, menebarkan kemanfaat, kebaikan kepada siapapun dan dimanapun berada. Dan bagi kalian yang belum subscribe, ayo dong tekan tombol subscribe-nya ya, gratis kok. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya, agar kamu menjadi orang pertama yang tahu informasi yang akan saya sampaikan. Jika menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like juga ya. Silahkan bisa di-share ke berbagai media sosial yang kamu punya. Oke, saya juga mau mendoakan kalian yang sudah nonton dan support channel ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusan, diberikan harta kekayaan yang banyak dan penuh keberkahan, serta selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang masih jomblo, saya doakan tahun ini kamu ketemu sama jodohnya deh ya. Bagi yang belum punya anak, saya doakan tahun ini Allah kasih anak yang lucu, sehat dan soleh ya. Bagi yang belum pernah ke Mekah, saya doakan kamu tiap tahun bolak-balik ibadah haji mulai tahun depan, amin ya. Dan bagi yang lagi jatuh ekonominya, saya doakan kalian dapat rezeki nomplok 5 miliar, amin ya robbal alamin. Pokoknya makasih banget, doa terbaik buat kalian semua. Nah, yang pertama yang akan saya kenalkan, di sini kita bisa lihat ada sungai. Waktu saya kecil, sungai ini adalah tempat paling seru buat saya berenang bareng teman-teman. Sepulangnya sekolah SD dan sebelum sekolah agama atau sekolah diniyah dimulai. Kemudian, ketika saya melihat sawah di sekitar sini, saya teringat masa-masa dulu pas lagi ngurak. Kalian tahu ngurak? Itu tuh mancing belut atau biasanya pas sore-sore atau ketika sekolah libur dan padi itu baru ditanam seperti ini nih, nggak terlalu tinggi ya. Selama musim belut biasanya malam-malamnya juga saya suka ngobor tuh ke daerah sana ya, bareng teman-teman ya. Tahu ngobor? Kegiatan nyari belut di malam hari. Nah, biasanya berangkat setelah isya, pulangnya itu suka tengah malam ya. Pokoknya rame lah ya. Itu tuh daerah situ sawah-sawah yang ada bebek itu biasanya ngobor sampai ke sana. Dan di hutan yang itu yang banyak pohon itu sebetulnya adalah makam, tempat pemakaman umum. Tapi di sana saya sering ngobor sama teman-teman dan alhamdulillah ya, hasil ngobor itu suka dipakai buat ngeliwet gitu, dibakar bareng-bareng sama teman-teman. Pokoknya seru lah masa-masa lalu ya, bener-bener tempat ini menjadi saksi bagaimana masa kecil saya dulu ya. Masya Allah, tabarakallah.
Dari kecil sampai sekarang, saya itu punya hobi memelihara ikan hias dan reptil. Dan itu menurut saya benar-benar seru banget. Otak ini rasanya selalu fresh gitu. Apalagi pas lagi capek-capeknya pulang sekolah atau habis kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Oh iya, buat kalian yang mau ngurus kura-kura hijau kayak begini nih, pengalaman saya sebaiknya kura-kura itu ditempatkan seperti di alam aslinya. Dibuat terbuka tapi bisa terkena cahaya matahari pagi. Terus airnya itu lebih bagus kalau pakai air selokan atau air sawah kayak gini nih. Dan yang terpenting, pakannya itu lebih baik ya. Seharusnya sih pakai pakan itu yang alami. Contoh kayak ikan kecil, keong, tutut, belut, dan lain-lain lah ya. Saya sudah puluhan kali memelihara anakan kura-kura dan selalu mati karena makannya memang dulu pelet, terus airnya juga kita pakai air pam. Tapi ternyata dengan begini, insya Allah kura-kura itu lebih panjang umur. Bahkan kura-kura di sini tuh pernah 2 kali bertelur ya, dan anaknya berhasil menetas, alhamdulillah. Ya sekarang anaknya memang sudah dicari oleh para penghobi reptil dan sudah terjual, alhamdulillah, insya Allah. Gitu ya. Daerah ini dulunya adalah pesawahan yang terhampar luas. Namun seiring perkembangan zaman, sekarang sudah dibangun gedung-gedung pemerintah dan juga perumahan penduduk. Dulu setiap sore pas lagi musim layang-layang, saya itu selalu standby di tengah sawah ini nih. Untuk apa? Untuk morolang layangan atau berburu layangan yang sudah kabur. Saya ingat pernah menjadi buronan petani. Karena apa? Karena padi mereka yang baru ditanam seperti ini, tanpa sadar dan tanpa ada niat saya untuk merusak, sering terinjak-injak ketika saya fokus berlari mengejar layang-layang. Ya, Allahu Akbar, lucu ya. Namanya juga anak-anak, Masya Allah. Bu, semangat Bu, semangat. Bu, dadah kan dia Bu. Dadah sadayana, dadah. Krik, 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 krik. Ah, ibunya lagi fokus ah. Nah, sawah ini juga sama nih, daerah jajahan dulu ya. Sering sekali main di sana. Neng, ayo yang semangat olahraganya Neng, lari Neng, biar sehat ya. Semangat Neng. Halo Bang. Dan ada lagi nih, tempat ini mengingatkan saya waktu dulu kalau pulang sekolah itu suka nyair ya, ngambil ikan kecil nih di sepanjang solokan ini. Ini panjang banget solokannya nih, dan alhamdulillah dulu ikannya banyak ya. Nggak tahu sekarang nih udah lama nggak nyair ikan-ikan kecil. Masya Allah, seru banget pokoknya mah. Dulu waktu masih SD, saya ngurus ayam kampung banyak banget, sampai puluhan ekor ya. Dan sekarang juga sih pengennya ngurus lagi, tapi sekarang mah lebih suka ayam kampung itu buat dimakan, dimasak. Mantap boy. Nah, ini nih tempat yang tidak akan saya lupa dan tidak boleh saya lupakan. Tempat pertama kali belajar ngaji, kitab-kitab kuning, Ngalogat Sapina, Tijan, Jurumiyah. Ya, disinilah dulu tempatnya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan berkah buat semua. Amin. Tarik Bang. Oh nenek dapat tuh. Lele. Kalau di kampung ketika memang di rumah tidak ada lauk pauk, biasanya saya itu disuruh sama orang tua untuk memancing di kolam ya, untuk makan katanya. Masya Allah ya, seru sekali. Dan alhamdulillah ini pun kita bisa berkumpul sama keluarga untuk memancing di kolam. Alhamdulillah.
Karena anak saya mancing gak dapat ya. Sebetulnya dapat sih, cuman pas dapatnya gak kerekam. Akhirnya Bang Aidin ngajak, Abi ayo kita nyari domba. Nah ini nih, salah satu favorit anak saya adalah melihat dan juga ngasih makan kambing. Be kemana Be? Lagi semangat Be. Besar Be. Siap 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke, 1, 2, 3. Kita semua mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih sangat muda, beliau sudah diajarkan oleh pamannya Abu Thalib untuk menggembala kambing milik keluarganya dan kambing-kambing milik penduduk Makkah. Kemudian Nabi Musa, Nabi Daud, dan beberapa nabi lainnya, mereka juga mengalami menjadi penggembala kambing. Saat Nabi Muhammad SAW dewasa dan dipilih oleh Allah sebagai utusan, ternyata beliau sangat bangga dengan masa kecilnya, yakni ketika Rasulullah menjadi penggembala kambing. Hussein Haikal dalam bukunya Hayatul Muhammad atau Kehidupan Nabi Muhammad menuliskan beliau bangga terhadap masa kecilnya dengan berkata, nabi-nabi yang diutus Allah itu penggembala kambing. Musa diutus, dia penggembala kambing. Daud diutus, dia penggembala kambing. Aku diutus, juga penggembala kambing, keluargaku di Ajyad. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan dirinya pasti pernah menggembala kambing. Maka para sahabat bertanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, aku pernah menggembala kambing milik seorang penduduk Makkah dengan upah beberapa kirot. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa tidak boleh ada di antara umat Islam yang rapuh mentalnya karena lingkungan memandang pekerjaannya itu tidak bergengsi, tidak dipandang masyarakat, dan lain sebagainya. Selagi pekerjaan itu halal, masuk kategori pekerjaan rendahan sekalipun, harus dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan rasa syukur. Lihatlah bagaimana seorang nabi akhir zaman, penutup para nabi, berprofesi sebagai penggembala kambing. Padahal Nabi Muhammad SAW itu berasal dari keluarga bangsawan dan terhormat. Tetapi demi mendapatkan nafkah bagi dirinya dan membantu keluarga pamannya yang miskin, Nabi Muhammad itu tidak malu menjalankan pekerjaannya sebagai penggembala kambing. Tidak itu saja, andai pun pekerjaan kita yang halal dan baik itu dipandang tidak menarik, tidak bergengsi, maka di sana ada banyak hikmah yang bisa dipetik. Ketika Nabi menjadi penggembala kambing, secara langsung beliau belajar bagaimana mengatur gembalaannya agar tidak makan yang tidak baik atau makanan yang berada di atas tanah milik orang lain yang belum diizinkan. Insting untuk mengarahkan ternak ke lahan yang subur terus terasah di sini nih, supaya gembalaannya terus bisa makan. Kemudian, menjadi penggembala kambing telah melatih diri Nabi Muhammad SAW memiliki sikap rendah hati. Secara psikologis, saat mental seseorang mampu bekerja di tempat yang paling rendah dalam pandangan manusia, ia pun akan mampu menempati posisi yang paling tinggi dengan kerendah hatiannya. Masya Allah ya. Lihatlah kemudian bagaimana hormat dan bangganya Nabi Muhammad kepada seorang yang bekerja sebagai pembelah batu. Begitu tinggi penghormatan beliau kepadanya, sampai-sampai Rasulullah itu mencium tangan sang pembelah batu itu. Ya, ada kerendah hatian di dalam diri. Selanjutnya akan hadir sikap berani, peduli, dan tanggung jawab. Jadi kita harus bersemangat ya untuk hidup mandiri, berdaya, dan terhormat.
Andai diri ini terbatas ilmu, jangan malulah bekerja sebagai apapun asalkan halal dan tidak meninggalkan ibadah. Ya, semoga saja dengan hobi anak saya menggembala kambing yang sama dengan Rasulullah SAW bisa menjadikan banyak juga kesamaan perilaku dan akhlak Rasul yang bisa diteladani dan diamalkan oleh anak saya, khususnya umumnya anak-anak kita semua ya sahabat ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat fillah rahimakumullah, di akhir video ini saya ingin menyampaikan bahwa sejauh apapun kita melangkah, seluas apapun alam raya ini, maka tentu kita semua merasakan bahwa tempat ternyaman, terindah, dan selalu dirindukan adalah rumah dan daerah tempat tinggal kita sendiri. Tempat di mana Allah menitipkan kita terlahir ke dunia dengan penuh keindahan. Baiti jannati. Ya, rumahku adalah surgaku. Sahabat warrior yang dirahmati Allah, terima kasih sudah nonton sampai tuntas. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.